Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita. Di video kali ini aku akan merakit amigurumi berbentuk bebek atau anak bebek. Dan di sini untuk part-partnya sudah aku siapkan. Tapi karena semuanya belum selesai atau beberapa partnya belum selesai dan ini bagian partnya, aku akan selesaikan bagian topinya dulu. Nah, kita sisihkan dulu. Untuk bagian badannya kita beralih ke bagian topinya dulu. Di sini aku menggunakan hakpen nomor 5 dan benang velvet yang ukuran sedang. Untuk benang velvet ini sebenarnya masih baru untuk aku dan ya belum familiar lah, nggak seperti polyester atau benang katun susu. Karena benang velvet ini kan bukan kayak sih, memang benang beludru gitu. Jadi hasilnya itu agak licin-licin gitu, tapi memang ringan sih, enak gitu untuk dipeluk. Kemudian di sini aku percepat untuk bagian topinya karena aku nemuin bagian yang maksudnya ada yang terlewat gitu. Jadi aku urai dulu dan aku mulai dari titik yang terlewat tadi. Jadi aku percepat seperti ini. Sekedar info aja, untuk benang velvet ini atau benang beludru ini, kalau kita terlalu sering banyak mengurainya karena banyak revisian gitu, misalnya kita menemukan kesalahannya, usahakan jangan terlalu banyak diurai karena bulu-bulunya itu akan rontok gitu. Ini dari pengalaman aku ya. Oke. Untuk topinya sudah selesai. Kemudian di sini kita coba dulu untuk ukuran ke bagian kepalanya. Apa cocok atau tidak gitu. Nah, di sini untuk topinya aku sisipkan seutas tali gitu. Ceritanya itu sebagai tali topinya. Kemudian di sini aku sisihkan dulu untuk bagian topinya karena memang sudah selesai. Kita beralih ke bagian kepala dan badan, dan di sini seperti biasa kita ukur bagian matanya dulu. Oke, kemudian di sini aku siapkan matanya, ini ukuran 12. Terus aku pakai kain flanel untuk bagian putihnya. Kita buat potong sedikit aja. Ya menyesuaikan dengan ukuran matanya aja gitu. Oke, sisihkan dulu. Kemudian, nah yang ini kita potong bagian yang tidak perlunya. Di sini aku percepat aja. Kita bagi dua, ukur dulu dengan matanya, kemudian bagi dua lagi. Karena di sini aku nggak pakai cetakan untuk bentuk bulatnya, jadi di sini aku kira-kira aja untuk bentuk bulatnya. Dan di sini gunakan gunting yang melengkung untuk ujungnya gitu, untuk mempermudah bagian bulatnya. Dan ini sudah selesai. Terus kita potong silang untuk melubangi bagian untuk matanya, biar kita bisa mudah memasukkannya gitu. Oke, potong. Kemudian setelah itu kita masukkan matanya. Kita sesuaikan ukuran putih matanya, dan ini sudah selesai. Kita buat sepasang dan setelah itu kita tempel dengan sedikit lem. Sedikit lem. Nah, sudah selesai seperti ini. Aku ambil jarum tapestrinya dulu. Ya, di sini kemudian untuk matanya disisihkan dulu. Nah, untuk bagian akhirnya di sini kita urai dulu untuk bagian kepalanya untuk mengeluarkan dakronnya dulu. Oke, kemudian untuk tulangnya aku di sini tandai dengan jarum tapestri karena nggak terlalu kelihatan kayak benang polyester gitu. Kemudian di sini kita sesuaikan sesuai dengan posisi paruhnya. Oke, kasih jarum pentul dulu. Satu lagi. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita ukur untuk bagian matanya. Di sini aku memasukkan matanya di lubang kedua setelah setelah paruhnya. Ini yang ke satu, kemudian kedua. Untuk posisinya disesuaikan dulu, dikira-kira kalau sudah pas. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita keluarkan dakronnya. Dan kita tempel pushingnya atau cetekannya biar terkunci gitu. Ini yang pertama. Oke, kemudian yang kedua. Setelah itu kita masukkan lagi untuk dakronnya.
Nah, ini udah terkunci seperti ini. Kemudian kita masukkan dakronnya. Di sini kita urai dakronnya sedikit-sedikit biar mengisi dengan baik di dalam kepalanya. Jadi nggak ada yang kopong gitu. Kemudian kita rajut kembali. Nah, di sini aku mulai dari XA. Jadi satu single crochet, kemudian satu decrease. Nah, di sini aku ulang lagi, satu decrease, kemudian satu single crochet. Jadi jumlahnya untuk baris kedua terakhir ini ada 12. Di sini aku percepat aja biar cepat selesai. Kemudian kita masuk ke baris terakhir. Nah, di sini sebelum baris terakhir kita isi lagi dengan dakron untuk menyesuaikan. Nah, untuk baris terakhir di sini aku isi dengan 6A atau 6 decrease. Oke, agak licin, serius. Ini licin loh. Kalau yang belum biasa ini agak bikin jengkel gitu ya. Oke, aku percepat lagi. Nah, setelah itu kita jahit untuk menutupi lubangnya. Jangan lupa untuk sisipkan benang sisanya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian badan. Untuk badannya aku berakhir di 12 rantai dan di sini kita cari untuk bagian 12 lubang. Nah, sudah ada yang rontok tuh. Kemudian di sini aku aku jahit secara invisible. Jadi di sini kita masuk ke lubang yang sudah terisi oleh benang, kemudian masuk lagi ke bagian yang belum terisi oleh benang gitu. Jadi jahitannya nggak akan terlihat seperti itu. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian kepalanya sudah selesai seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke bagian sayap. Nah, di sini untuk mengukur sayapnya kita ukur sekalian dengan posisi kakinya gitu. Oke, dan di sini ternyata untuk sayapnya saya terlalu besar membuatnya dan di sini akan aku urai agar sayapnya bisa lebih kecil ya, menyesuaikan dengan ukuran bonekanya. Untuk mengurainya di sini dimohon untuk berhati-hati karena benang beludru ini benar-benar gampang gitu untuk rontoknya. Oke, di sini aku urai dan dirasa ukurannya sudah cukup, kita ukur dulu ke bagian badannya. Nah, ini masih terlalu besar, aku urai lagi satu baris. Jadi ini totalnya ada 3 baris untuk bagian sayapnya. Dan di sini berakhir di 10 single crochet atau 10x, dan di sini aku buat 10x lagi untuk di baris keempatnya. Nah, aku rajut dulu. Oke, ini ya 1 2, kemudian slip stitch. Lanjut ke baris kelima. Nah, di baris kelima di sini aku isi dengan 2XA. Ini udah 2X, kemudian A atau decrease. Setelah itu 3X, 1 2 3, kemudian decrease dan berakhir di 1X, kemudian slip stitch tambah 1 rantai, kita naik ke baris terakhir yaitu 1x, kemudian 1 decrease. Oke, kemudian 2x lagi, 1 2 1 decrease dan berakhir di 1x atau 1 single crochet, slip stitch. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita ukur lagi di bagian badannya dan ini sudah pas. Terus kita gunting dulu untuk sisa benangnya. Iya. Tarik. Nah, kita buat satu lagi, tarik lagi. Dan ini ukurannya sama ya. Oke, kita ukur lagi di bagian badannya. Nah, ini ukurannya sama. Kemudian kita jahit. Nah, di sini biar tulangnya tetap di belakang, aku alihkan dulu benang panjangnya. Kemudian kita jahit. Di sini aku jahitnya bukan jahit zigzag sih. Jadi jahitnya dari atas, kemudian maksudnya dari bawah, kemudian naik ke atas gitu. Oke, dilihat aja seperti ini caranya. Masuk ke bawah.
kemudian naik ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke bagian tengahnya. Tarik ke belakang. Iya, oke. Kemudian untuk yang satunya lagi, kita ukur, ya sesuaikan aja untuk posisinya, ukurannya biar sejajar gitu. Oke, posisinya sudah dapat. Kemudian kita jahit sesuai atau sama seperti sayap yang tadi. Kita jahit dari bawah ke atas. Nah, seperti ini aku percepat. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita lanjut ke bagian kaki. Nah, untuk kaki di sini kita butuh bantuan jarum pentul ya untuk sesuai mengunci penyesuaian posisinya. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian kita tempel dengan jarum pentul. Ini yang satu, kemudian kedua. Setelah itu yang satunya lagi, ya kita sesuaikan lagi. Jangan sampai kakinya melenceng dengan ukuran kepalanya seperti itu. Karena aku membuat posisinya itu lurus ke belakang gitu. Jadi nggak nyerong ke samping. Oke, kita tempel lagi dengan jarum pentul. Setelah itu baru kita jahit seperti biasa. Nah, ini udah ready untuk dijahit. Oke, jahitnya ya sesuai dengan posisi yang ada aja gitu. Dan di sini aku jahitnya itu di bagian sela-sela benangnya. Jadi enggak masuk ke lubang rajutannya gitu. Karena kalau mengikuti lubang rajutannya itu enggak akan simetris sebenarnya. Jadi kita mengikuti posisi si kakinya, terus kita jahit di sela-sela benangnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita keluarkan dulu. Kita beralih ke kaki yang satunya lagi. Nah, ini lihat dulu posisinya sudah pas atau belum. Nah, kita lanjut ke yang satunya lagi. Jahit kakinya sesuai dengan patokan yang sudah kita tetapkan gitu. Jangan sampai si kaki yang satunya ini melenceng gitu dari yang sudah kita patok. Karena hasilnya nggak akan sesuai dengan yang kita mau gitu. Kalau sampai salah satu dari kakinya itu melenceng gitu. Dan itu akan mengganggu sih. Kalau untuk aku pribadi itu sangat mengganggu. Jadi cermati posisinya dengan baik-baik gitu ya. Oke, ini untuk jarum pentulnya kita lepas dulu. Nah, setelah itu karena ini masih letoy gitu ya. Jadi aku akan jahit di baris kedua atau di bagian keduanya biar lebih kokoh gitu untuk kakinya. Oke, setelah ini jahit lagi. Kita jahit, kalau untuk benang velvet ini nggak akan kelihatan sih kalau jahitnya agak ngasal gitu. Beda dengan yang polyester. Kalau polyester pasti akan kelihatan sih. Karena kalau yang velvet ini ketutup sama bulu gitu. Jadi ya aman-aman aja sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya juga sudah selesai dan ini hasilnya. Kita lanjut ke bagian ekornya atau bagian buntutnya. Nah, di sini aku buat terpisah karena aku belum bisa gitu buat yang panjang gitu. Karena bisanya buat yang bulat lurus aja seperti ini. Oke, kita butuh bantuan jarum jarum pentul. Kemudian jahit lagi, jahit lagi, jahit lagi. Seperti ini dan ya seperti biasa aku jahit di bagian atau disisipkan di bagian benangnya. Nah, seperti ini. Terus setelah itu aku akan isi dengan dakron. Jadi jangan diselesaikan dulu untuk jahitannya. Oke, isi dakron dulu seperlunya aja. Sedikit aja gitu. Jangan terlalu terlalu padat. Nah, seperti ini sudah jadi.
Oke, kemudian kita lanjut ke bagian paruhnya. Nah, untuk paruhnya aku percepat aja karena untuk paruhnya itu menjahitnya hanya sedikit aja gitu. Tapi dimohon untuk tetap hati-hati karena jangan sampai si paruhnya itu bengkok gitu ya. Jadi tetap harus hati-hati gitu. Oke? Karena meskipun kecil gitu, baik paruh ataupun moncong, karena posisinya kan ada di muka gitu. Jadi itu adalah bagian yang krusial gitu. Dan ya kita benar-benar harus hati-hati. Untuk aku pribadi, bagian ini tuh benar-benar bikin kesel sih sebenarnya kalau kita melakukannya secara berulang gitu. Oke? Ini sudah selesai. Kemudian untuk sisa benangnya kita sisipkan. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke bagian pemanisnya. Nah, di sini aku udah siapkan ceritanya blush on gitu. Dari benang katun susu, aku punyanya yang 8 ply, tapi aku bagi dua jadi 4 ply. Dan di sini kita gunakan bantuan lem bakar dan kita gunakan secukupnya aja. Untuk posisinya di sini aku atur di bagian sisi bawah mata. Untuk pemanisnya. Oke, kemudian kita tarik, kita rekatkan dulu. Nah, ini yang satunya lagi seperti ini. Voila, sudah selesai. Nah, di sini aku mau tambah aksen, bukan tambah aksen sih, tambah aksesoris tas dari sisa benang yang dari topi tadi gitu. Lumayan lah daripada mubazir gitu kan. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya untuk rantainya atau rantainya itu jadi tali untuk tasnya. Nah, ini sudah selesai. Tarik, sisa benangnya kita sisipkan aja di dalam. Oke. Sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pasang topinya dulu. Ya. Oke lah ya. Nah, di sini untuk talinya tadi yang rencananya aku mau buat untuk tali topinya, di sini aku lepas aja karena ternyata agak mengganggu gitu, nggak sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Nah, ini sudah beres. Kemudian kita tempel di bagian bebeknya. Kita mulai dari bagian tas dulu. Nah, untuk tas ini karena ukurannya kecil, kita mulai dari ekornya untuk memasukkannya. Kemudian ke kakinya. Beruntungnya itu benang velvet ini itu empuk gitu. Jadi ya meskipun lubangnya kecil seperti ini, kita bisa memaksakan untuk memasukkannya gitu. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita pasang topinya. Nah, oke, nah balik lagi. Kemudian kita tekan untuk menyesuaikan atau mengepaskan dengan kepalanya. Dirapihkan dulu. Oke, rapihkan lagi. Dan ya seperti ini. Hei, sudah jadi. Ini bagian sampingnya seperti ini. Dan ya, sudah selesai dan ini dia hasilnya seperti ini. Semoga kalian suka ya. Dan ya, terima kasih untuk sudah menonton. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.